Sa'id bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Suatu hari dalam hidupnya, ia didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'id untuk menemui Nabi Muhammad di sebuah perbukitan dekat Makkah. Pertemuan itu mengesankan bagi Sa'id. Ia pun segera menerima risalah Nabi Muhammad dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, Sa'id menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, yakni dalam era Makkah atau sebelum hijrah. Silsilahnya secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aminah binti Wahab, yakni ibunda Nabi Muhammad, berasal dari suku yang sama dengan Sa'id, yaitu Bani Zuhrah. Karena itu, Sa'id juga sering disebut sebagai Sa'id Zuhrah atau Sa'id dari Zurah. Pria ini memiliki banyak keutamaan. Suatu saat dia pernah disambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu membanggakan Sa'id. Beliau bersabda, "Ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Kakeknya Sa'id adalah Uhaib, putra dari Manaf yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Sa'id bin Abi Waqqas juga merupakan orang Muslim yang pertama kali melepas anak panah dalam jihad Islam. Dia pula yang mula-mula terkena anak panah dalam kancah jihad. Pernah suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di tengah perang Uhud, "Panahlah hai Sa'id. Ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Tidak pernah saya dengar Rasulullah mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang kecuali untuk Sa'id." Sa'id adalah seorang kesatria Muslim yang paling berani. Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, panah dan doanya. Jika ia memanah, pasti tepat sasaran. Jika ia berdoa, akan dikabulkannya. Hal ini tak lepas dari doa Rasulullah untuk Sa'id. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sesuatu dari Sa'id yang menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya Sa'id bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya." Demikianlah, diri Sa'id menjadi masyhur lantaran doanya disebut makbul. Kelak ketika fitnah terjadi pada zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, Sa'id mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Talhah, dan Zubair. Orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci maki. Maka, Sa'id pun berkata, "Kalau begitu, akan saya doakan kamu kepada Allah." Laki-laki tadi lantas berkata, "Rupanya kamu hendak menakutiku, seolah-olah kamu seorang nabi." Maka, Sa'id pun pergi wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat kemudian berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah memperoleh kebaikanmu dan tindakan mereka mengundang amarah murkamu. Maka mohonlah dijadikan hal ini sebagai pertanda dan pelajaran." Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan menabrak laki-laki tadi sehingga meninggal. Betapa mahalnya hidayah itu bahkan harus dipertahankan dengan susah payah. Terkisahlah ibunda Sa'id yang melakukan mogok makan berhari-hari demi menentang keislaman anaknya. Semakin hari semakin parahlah kondisi ibu Sa'id ini. Dalam ujian keimanan yang berat seperti ini, keimanan sang sahabat kokoh menghujam dan keluarlah kalimat yang abadi itu. "Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda memiliki 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, maka tidaklah anakmu ini akan meninggalkan agama Islam walau ditebus dengan apapun." Akhirnya, hati ibundanya itu luluh. Tak lama berselang turunlah ayat Al-Quran terkait kisah Sa'id ini, surah Luqman ayat ke-15. Artinya, "Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku, Allah, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya." Di antara cerita kepahlawanan Sa'id yang lainnya adalah ketika pasukan muslimin yang sedang dipimpinnya teradang sungai Tigris. Kala itu, umat Islam akan membebaskan Irak. Padahal, wilayah itu belum banyak dikenal oleh kaum muslimin umumnya yang berasal dari Jazirah Arab. Alih-alih mundur, Sa'id memerintahkan pasukannya untuk terus menyeberangi sungai demi menyukseskan jihad ini. Berkatalah ia kepada pasukan, "Bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil." Kemudian dikerahkan kudanya menerjuni sungai yang diikuti orang-orang setelahnya. Maka, berduyun-duyun pasukan muslim menyeberangi sungai. Ketika ada salah seorang prajurit yang menjatuhkan air minumnya, dilandasi semangat fastabikul khairat, pasukan muslimin berebut mencarikan tempat air itu.
Demi melihat pemandangan ini dan betapa tinggi semangat perjuangan kaum muslimin, para musuh gentar dan ketakutan. Salman Al-Farisi yang berada dalam pasukan Sa'ed pun takjub dan berkata agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan, sebagai halnya daratan telah mereka kuasai. Demi Allah nyawa Salman berada di tangannya, pastilah mereka akan dapat keluar dengan selamat dengan berbondong-bondong sebagaimana mereka memasukinya berbondong-bondong. Demikian tadi teladan dari Sa'ed bin Abi Waqqas yang patut kita tiru. Kita berjumpa lagi pada video menarik berikutnya dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia menonton video saya.